Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Kali ini kegiatan kita, saya lupa bagaimana kabarnya teman-teman. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan di kesempatan kali ini kita akan berkebun lagi teman-teman. Jadi kita akan merawat sawit kita karena kebetulan saya sudah dapat pupuk. Nah, perlu diketahui di sini teman-teman ya, pupuk itu sangat mahal sehingga kita harus bisa menyesuaikan gitu loh. Nah, di sini kan masih banyak letong sapi. Nah, itu juga berfungsi. Tetapi kan sembari kita memberi itu, kita juga harus memberikan pupuk pabrikan. Tetapi kan disesuaikan dengan budget juga ya. Jadi namanya pupuk itu kan tergantung macam-macam gitu loh. Nah, kalau yang saya pakai ini Ponska. Ini katanya Ponska nih. Nah, yang saya cari kan pupuk urea itu. Saya cari, tapi sulit karena pupuk urea itu kan juga harus kelompok teman-teman ya. Kalau tidak kelompok tidak bisa katanya untuk mendapatkan pupuk itu. Nah, ini kegiatan kali ini kita akan pupuk. Nah, buat teman-teman jangan bosan-bosan melihat video saya ya, karena memang saya akan seputar tani, memang saya akan eksplorasi juga atau pergi wawancara teman-teman kita gitu. Tetapi kan kegiatan utama itu tetap berkebun teman-teman, karena saya tuh berprinsip juga gitu loh, saya ingin melihat perkembangan saya dengan melihat video ini. Nanti ketika anak sudah besar atau saya sudah berumur, saya melihat, oh begini ternyata perjuangan saya dulu ya. Sehingga ini adalah semacam dokumentasi juga teman-teman untuk kehidupan saya gitu loh. Sembari juga memotivasi teman-teman dengan cara mewawancara orang-orang iklan, itu juga sangat penting. Tetapi tetap tujuan utamanya itu mendokumentasikan diri sendiri, diri pribadi teman-teman ya. Kebetulan hari ini kegiatannya itu adalah memupuk. Nah, memupuk itu sangat penting teman. Kalau cabai itu pupuknya yaitu bio 88. Nah, kalau apa namanya, jual cabai seperti ini teman ya. Kemarin itu ada termasuk apa ya, penonton kami itu yang datang sini itu menceritakan tentang pate ini ya. Nah, pate itu memang kurang bagus, susah sembuhnya. Tetapi ya sudah besar begini, pokoknya saya cari alternatif lain teman-teman. Jadi bagaimanapun tetap harus kita cari alternatif lain biar bisa hidup. Karena katanya kalau pate ya begitu susah sembuhnya. Nah, buat teman-teman nanya pupuknya nih. Nah, pupuknya adalah Ponska yang kayak mutiara tapi merah ya. Kalau mutiara 16 itu dia warna biru teman-teman. Nah, tetapi untuk sawit itu bagus yang Ponska ini ya, yang warna merah ini. Ponska itu ada berapa warna ya saya lihat ya. Ponska yang warna hitam itu ada juga gitu loh. Ini yang merah. Kebetulan saya dapat yang merah teman-teman. Waktu pertama ini bibit sawit ini tumbuh, itu kan Ponska warna hitam nih. Nah, sekarang ini Ponska yang warna merah ini saya dapat ya, karena kebetulan dapat juga gitu, dapat beli. Jadi daripada nanti nunggu lama-lama sawitnya kesela butuh pupuk, jadi kita pupuk. Jadi taruh di sini biar mudah bawanya gitu teman-teman ya. Kita akan mupuk teman-teman ya. Jadi caranya itu ditajuk begini ya, di lubang. Nah, kalau sudah besar ini ya, ini kan katanya nih kalau di pupuk ini memang mengikuti teman. Jadi mungkin di sini bagusnya cross tadi. Karena itu ada beberapa yang menyampaikan kalau
pelepahnya sudah di bawah jauh seperti ini, akarnya juga ikuti bawah sini. Jadi tidak perlu dekat-dekat, teman-teman. Nah, begitu caranya. Nah, di lubang seperti itu, teman-teman. Nah, di lubang seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sudah ini diberi pupuk. Kalau satu lubang seperlunya saja, tidak banyak-banyak. Nah, segitu aja sudah cukup. Baru ditutup. Nah, begitupun juga di sampingnya. Nah, begitupun juga di sampingnya sini. Di sini. Tidak perlu terlalu dekat di sini. Ini tidak boleh terlalu dekat. Ya di sini saya bisa. Karena ini menyesuaikan daunnya nih. Nah, seperti itu. Sesudah itu diberi pupuk. Itu ditutup lagi. Nah, seperti di sini juga. Sini. Disesuaikan aja jaraknya, teman. Seperti itu. Ini juga dibeli seperlunya. Nah, sebenarnya 4 lubang ya, karena di situ tuh di bagian situ tuh ada gamal, sehingga tidak usah di situ dulu. Di bagian sini aja. Jadinya ini sudah cukup lah. Jadi kita pindah di pohon selanjutnya. Nah, kita berada di pohon selanjutnya, teman. Jadi menyesuaikan saja. Ini kan lingkarannya seperti itu, di sini aja. Tapi kok ada rumputnya dicabut ini. Nah, itu kita pilih. Keras kan tanahnya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, agak ribet tapi ini lebih maksimal. Nah, kalau pupuk begini jangan ditabur. Karena di sini masih musim hujan. Kalau musim hujan itu tidak bagus dia. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tarik ke sini ya. Tarik di situ ya, perkiraan di sini. Nah, nah, sudah ditutup biar dia awet. Nah, kita lanjut lagi. Tarik di situ. Itu di sini. Ini lembek ini. Nah, ini juga teman-teman bisa koreksi ya. Apakah ini benar atau salah. Sehingga juga menjadi pertimbangan dah. Karena saya masih belajar teman-teman untuk ngupas sawit ini. Masih belajar. Nah, terus di sini tuh agak teduh, rimbut sekali. Seperti itu. Cuma
Cuma kalau keunggulan urea katanya, kalau urea itu ditabur langsung menyerap namanya. Cuma saya belum mendapatkan pupuk urea di sini. Jadi ya kita harus menggunakan apa adanya lah. Yang bisa digunakan itu aja kita gunakan. Nah, selanjutnya kita pohon ini lagi teman. Sebelum itu kita bersih. Oh, enggak usah. Jadi langsung kita bikin lubangnya aja. Nah, memang kelihatan ribet teman-teman, tapi ini mengantisipasi pupuknya itu loh, biar nggak lari, karena pupuk itu mahal. Jadi kita harus pintar-pintar betul bagaimana caranya. Nah, ini ya, tutup lagi, kita pindah. Nah, buat teman-teman harus dipertimbangkan betul tanaman jangka panjangnya apa. Jangan sampai teman-teman setidaknya menanam tapi menyesal. Yang menyesalnya nanti pas sudah besar pohonnya. Kalau sekarang ya belum, masih kecil. Tuh, ada akarnya di bawah sini. Itu. Satu, dua, sini tiga, empat di situ. Keras itu. Nah, buat teman-teman tanya yang cara transmigrasi bisa langsung lihat di video-video saya. Nah, selain saya mengedukasi tentang transmigrasi, saya juga melihatkan kegiatan saya teman-teman ya di sini. Nah, termasuk cara menanam ini. Tuh, keras betul. Nah, seperti itu teman-teman. 1, 2, 3, 4 terakhir di sini. Nah. Oke, boys. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Ini masih banyak ini. Jadi kita lanjut di pohon selanjutnya. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang selalu mendengarkan ucapan saya yang kurang mengenakan. Tetapi ada istilahnya pembelaan saya juga lah teman-teman. Saya tuh sangat tidak suka nih, ini terus terang aja. Saya sangat tidak suka seseorang, siapapun itu, yang memberitakan transmigrasi ini yang tidak sesuai gitu loh. Jadi saya tuh geram gitu teman-teman. Ya memang kalau memang ada keuntungan pribadi atau hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi ya monggo, tetapi yo mbok informasikan tuh yang sebetulnya di sini gitu loh. Saya tuh kadang kasihan teman-teman gitu loh. Ya orang yang tergiur sekali gitu loh. Dibilang di sini baik-baiknya tak dilihatkan. Apa sih sebenarnya teman-teman? Apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya saya memberitakannya jelek-jelek di sini? Biar teman-teman tahu di sini itu bagaimana. Gitu loh. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan teman-teman ya. Tidak ada yang saya kurang-kurangi. Ini menjadi pertimbangan buat teman-teman. Itu aja teman-teman. Nah kalau saya ditanya apakah saya kerasan, ya saya kerasan tuh di sini. Ini sawitnya udah mulai besar kok. Tetapi ya
kalau informasikan tuh yang betul lagi tuh loh. Saya tuh merasa dengan informasi yang tidak betul itu masyarakat juga ikuti bohong gitu loh. Yuk, kasihan tuh masyarakat gitu, hidupnya begitu luntang lantung di sini, terus ada yang bilang oh di sini tuh paling enak gini. Ya mbok dilihat tuh masyarakatnya gimana, perjuangan kita gimana gitu. Enak itu butuh waktu loh, paling lama itu ya minimal ya 10 tahun itu baru terasa itu perjuangan kita gitu. Ya mbok setahun udah dianggap sudah sukses, ya ndak masuk akal teman-teman. Boleh kita memvideokan yang baik-baiknya, ada yang salah, tetapi dalam tanda kutip harus memberi informasi yang sebetul-betulnya sehingga tidak merugikan pihak manapun gitu loh. Ya saya tuh merasa dirugikan toh. Kenapa? Coba teman-teman, kalau teman-teman mau tahu kenapa saya merasa dirugikan, ya karena informasi tidak benar gitu. Jadi semacam ini saya bilang, semacam kemarin kan ada tamu datang itu loh, beliau juga mengapresiasi saya tuh vokal gitu loh, menyampaikan apa adanya, berani gitu loh. Ya emang faktanya begitu gitu. Kalau ndak fakta nggak mungkin saya ngomong, termasuk lahan kami bermasalah itu kan lo faktanya memang gitu kok. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terus memang agak ribet tapi ya gini mah, kasihan kalau nggak dipupuk sawitnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sepertinya pohon terakhir di video ini ya teman-teman. Ini di mana bagusnya? Satu, dua, di ujung sini ya. Bismillah. Ini posisi samping kolam teman. Jadi ini subur nih karena dekat air. Sawit dekat air memang bagus. Tetapi kan ini jenisnya beda. Nah ini jenis tenera yang tidak terlalu senang air kan. Dia tuh fokusnya di pegunungan yang kurang air. Nah kebetulan lahan saya saja yang rata gitu. Lahan saya rata sehingga dia bagus. Ya tempatnya juga bagus. Cuma kan tetap bagus yang rata loh. Nah. Tuh dia. Ditutup itu. Pindah lagi. 1, 2, 3 sini. Nah, oke seperti ini ya. Itu ditutup, kita pindah lagi. Sini dia terakhir. Nggak kelihatan ya.
sampai teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman cara mupuk yang bagus versi saya ya. Nah buat teman-teman ya, aduh beginilah cara mupuknya ya. Nah ini dia Ponska, ini pupuk Ponska, bukan sentrat ya. Inilah pupuk Ponska yang bagus menurut saya untuk sawit. Pupuk apapun bagus, NPK bagus. Cuma kan kalau pupuk-pupuk dari pemerintah itu harus kelompok ya. Termasuk ini pupuk dari pemerintah juga. Ini harus buat kelompok. Termasuk urea itu harus kelompok. Sehingga memang untuk transmigrasi itu kan masih di bawah naungan. Jadi kalau mengajukan pupuk itu memang masih sulit ya. Jadi harus mandiri. Ya ini kebetulan aja ada hama sapi itu yang bisa memberikan dampak yang bagus untuk tanaman itu. Sehingga ya seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel ini agar selalu berkembang dan memberikan manfaat untuk saya sendiri, untuk teman-teman ataupun untuk warga transmigrasi. Sehingga itu saya Kurniawan Awan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.